Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Kembali lagi kita pada mata pelajaran fisika untuk materi hari ini usaha dan energi. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, untuk presensinya, apakah sudah hadir semua di Zoom meeting ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, pembelajaran akan Ibu mulai. Mulai dari usaha dan energi. Untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi usaha dan energi ini, standar kompetensinya yaitu menerapkan konsep energi dan usaha. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian usaha dan energi, dan yang kedua yaitu mendeskripsikan macam-macam energi. Nah, yang pertama yaitu usaha. Apa itu pengertian usaha? Usaha adalah besarnya energi untuk mengubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek sebagai perbandingan antara jarak yang dicapai dengan gaya yang didefinisikan dengan definisinya. Usaha dinotasikan dengan W, yang merupakan singkatan bahasa Inggris dari work, yang berarti kerja. Satuan usaha adalah joule, yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 joule sama dengan 1 Newton meter atau Nm satuannya. Nah, rumus atau persamaan untuk mencari usaha yaitu W sama dengan F kali X, di mana W usaha yang dilakukan satuannya itu joule, kemudian F itu gaya yang diberikan satuannya N, dan X adalah jarak perpindahan objek yang satuannya itu M. Coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Gambar seorang wanita yang menarik pakan kayu kotak ke arah perempuan tersebut. Nah, dari gambar yang terlihat pada PPT Ibu itu, jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya menjadi W sama dengan F cos theta kali S, di mana theta sama dengan sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Nah, silahkan dicermati gambarnya. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif, tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahannya, maka objek tersebut melakukan usaha positif. Usaha juga dapat bernilai 0, atau objek tidak melakukan usaha jika diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan, dan gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan. Cos 90 sama dengan 0. Nah, poin yang kedua yaitu energi. Apa itu energi? Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja. Akan tetapi, pada materi kali ini, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Ada tiga macam energi. Yang pertama yaitu energi kinetik, kemudian yang kedua yaitu energi potensial, dan yang ketiga yaitu energi mekanik. Nah, untuk yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi kamu pasti tahu kan, kalau setiap benda yang bergerak maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, untuk persamaan mencari energi kinetik itu dengan persamaan EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK itu energi kinetik benda yang satuannya yaitu joule, kemudian M yaitu massa benda yang satuannya kilogram, dan V yaitu kecepatan benda.
satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Jadi, hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan persamaan W sama dengan delta EK sama dengan setengah M kali V 2/2 pangkat 2/2 min V pangkat 2/1, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan benda, kemudian EK sama dengan perubahan energi kinetik Joule, satuannya Joule, kemudian V pangkat 2/2 kurang V pangkat 2/1, yaitu perubahan kecepatan. Untuk macam energi yang kedua yaitu energi potensial. Saat benda bergerak, dapat dikatakan benda memiliki energi kinetik. Akan tetapi, benda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun resonannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi atau selanjutnya kita sebut energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Untuk mencari persamaan dari energi potensial yaitu EP sama dengan MGH, di mana EP sama dengan energi potensial benda, kemudian G adalah kecepatan gravitasi, dan H ketinggian benda. Kemudian untuk persamaan hubungan usaha sama dengan MG kali H, hanya itu H ketinggian yang kedua dikurangi ketinggian yang pertama atau perubahan energi. Nah, sebelum lanjut ke energi mekanik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Sampai saat ini tidak, Bu. Baik, akan saya lanjutkan. Macam-macam energi yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas yakni energi kinetik dan energi potensial merupakan bagian dari energi mekanik. Jadi, persamaan energi mekanik dinotasikan dengan EM sama dengan EK ditambah EV. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Maka persamaan hukum kekekalan energi dinotasikan dengan delta sama dengan 0, di mana EM1 sama dengan EM2 yaitu konstan. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2, di mana EM energi mekanik benda, kemudian EM1 itu energi kinetik di posisi pertama, kemudian EM2 itu energi mekanik di posisi EM1 itu energi mekanik di posisi pertama, EM2 itu energi mekanik di posisi kedua. Salah ya? Bener nggak? Bener, Bu. Dia yang pertama itu M1, di posisi kedua itu M2. Oh ya, baik. Berarti pada memperhatikan ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, perhatikan gambar bawah ini, coba perhatikan balok yang berwarna kuning keemasan itu akan digeser ke posisi balok yang berwarna kuning agak kuning cerah. Nah, sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 N ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, penyelesaian atau pembahasannya ada di sampingnya. Diketahui gayanya itu F sama dengan 30 N. Kemudian jarak perpindahannya atau S itu 50 cm, jadikan meter 0,5 meter. Ditanyakan W atau usaha, maka untuk mencari W sama dengan F kali S.
Nah, kemudian ada contoh soal yang kedua juga. Sebuah benda dengan massa 4 kg berada pada bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Perhatikan pada gambar. Jika benda berpindah sejauh 4 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Pembahasannya ada di PPT yang Ibu tampilkan. Silahkan di screenshot. Kemudian lanjut, selanjutnya ada tugas. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan pertemuan ke-6 ya. Tugasnya bersifat individu. Dikumpulkan melalui grup WA saja. Sampai di sini apakah ada yang mengalami kesulitan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, akan Ibu tutup. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, pertemuan 6 minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan. Boleh bekerja sama dengan temannya, namun untuk tugasnya tetap ditulis satu anak satu-satu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.